Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Dalam kesempatan kita akan membahas tentang materi mobilitas sosial. Sebelumnya kita akan melihat peta konsep. Peta konsep ini menggambarkan apa-apa saja yang akan kita bahas dalam materi mobilitas sosial. Yang pertama itu kita akan membahas tentang pengertian mobilitas sosial itu secara umum dan menurut para ahli. Yang kedua itu kita akan membahas tentang perubahan sosial ataupun dilihat dari bentuknya. Bentuknya ada 4, yaitu horizontal, vertikal. Vertikal itu dibagi menjadi 2, vertikal naik atau climbing dan vertikal turun ataupun sinking. Yang ketiga itu mobilitas antar generasi. Yang keempat mobilitas intergenerasi. Selain materi di atas, kita juga akan membahas tentang faktor penghambat dan faktor pendorong mobilitas itu sendiri. Dan juga yang namanya suatu perubahan akan mengalami yang namanya dampak. Dampak apa sajakah yang akan ditimbulkan dari sebuah mobilitas? Pada saat ini kita akan membahasnya juga. Dan di sesi akhir kita akan mencoba membuat atau menyelesaikan sebuah tugas, di mana tugas itu akan kita lihat dari kemampuan kamu untuk mendalami ataupun meresapin materi. Oke, kita akan masuk ke pengertian mobilitas sosial. Jadi secara umum pengertian mobilitas sosial adalah mobilitas sosial itu berasal dari bahasa Inggris, berarti mobility, dan mobilitas sosial itu sendiri merupakan suatu pergerakan. Apa itu pergerakan? Pergerakan itu menggambarkan adanya sebuah perubahan ataupun perpindahan kedudukan atau perpindahan posisi, baik posisi itu yang menguntungkan atau merugikan atau naik atau turun. Itulah yang namanya perubahan ataupun mobilitas sosial secara umum. Dan dalam slide ini kita akan melihat beberapa pengertian mobilitas sosial menurut para ahli. Yang pertama menurut Robert M.Z. Alawang, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi dari satu lapisan ke lapisan yang lain atau dari satu dimensi ke dimensi lain. Yang kedua, menurut Horton dan Han, mobilitas sosial dapat diartikan sebagai suatu gerakan perpindahan dari kelas sosial ke kelas sosial lain. Ini misalnya contoh bisa dari kelas ekonomi orang kaya ataupun dari kelas-kelas kasta. Dan ketiga itu melihat pengertian dari Kimball Young dan Raim M. Wemek. Mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial, dan struktur sosial itu sendiri mencakup sifat-sifat hubungan antara individu dengan kelompoknya. Dan kalian masih bisa menggali ataupun mencari informasi-informasi lain dari sumber-sumber lain, dari internet ataupun yang lainnya yang mencakup ataupun menyajikan tentang pengertian mobilitas sosial itu menurut para ahli. Kita akan masuk ke poin bentuk-bentuk mobilitas sosial. Jadi, mobilitas sosial itu ada 4 bentuk. Yang pertama, mobilitas sosial horizontal. Yang kedua, mobilitas sosial vertikal, baru antar generasi, dan mobilitas sosial intergenerasi. Yang pertama, mobilitas sosial horizontal. Jadi yang perlu kita gambarkan, yang namanya horizontal itu adalah satu garis lurus yang ilustrasinya itu tidak ada perbedaan, tidak ada tingkat tinggi rendahnya. Jadi seseorang itu mengalami perubahan yang sama kedudukan dari satu kedudukan yang satu ke kedudukan lain yang sama derajatnya. Misalnya kita berpindah kewarganegaraan. Yang kedua, mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal tegak lurus. Berarti kalau yang namanya tegak lurus itu ada tingkatan. Jadi di sini dibagi 2, yaitu naik dan atau climbing, dan mobilitas sosial turun atau social sinking. Mobilitas vertikal naik, contohnya ketika kamu seorang anak tukang beca bisa mampu membuktikan kepada dunia kamu menjadi seorang yang berhasil, itu kamu akan mengalami yang namanya mobilitas sosial vertikal naik. Tapi ketika kamu seorang anak orang kaya, suatu saat kamu menjadi gelandangan, itu kamu mengalami yang namanya mobilitas sosial vertikal turun.
Yang ketiga, kita lihat ini mobilitas antar generasi. Antar generasi berarti mengandung ada beberapa generasi yang berbeda. Di gambar ini kita lihat ada 3 generasi. Generasi pertama, generasi kakek, nenek. Generasi kedua, ayah, ibu. Generasi ketiga, anak. Jadi, ini namanya antar generasi. Ini juga dibagi antar generasi naik dan antar generasi turun. Selain itu juga kita akan membagi mobilitas sosial itu intragenerasi, yaitu peralihan status sosial yang pada generasi yang sama. Misalnya generasi ayah. Ayah itu generasi yang sama, ayah, paman, ataupun anak-anak kakek. Ataupun generasi kita, generasi anak-anak orang tua kita. Atau generasi satu dekade atau satu angkatan dalam suatu universitas atau suatu tingkat pendidikan. Dalam tayangan ini akan kita bahas saluran mobilitas sosial. Ada beberapa saluran yang memungkinkan individu untuk melakukan mobilitas sosial. Yang pertama, institusi pendidikan, keagamaan, politik, ekonomi, keahlian, militer, pernikahan, budaya. Saya akan memberi atau mengambil 3 contoh. Misalnya pendidikan. Dalam masyarakat kita, masih menganggap seseorang yang berpendidikan tinggi itu lebih jauh berharga ataupun elit dibanding orang-orang yang tidak bersekolah. Yang kedua, ketika seseorang mempunyai kedudukan ataupun sebagai tokoh keagamaan, itu akan dianggap sebagai orang yang alim, bijaksana, ataupun terpandang. Yang keempat, yang ketiga tuh, ketika kamu seorang yang dari kalangan ekonomi menengah ataupun miskin, kamu mendapat jodoh atau menikah dengan orang yang kaya, secara otomatis kedudukan kamu akan berubah, diangkat menjadi orang kaya. Dan masih banyak lagi contohnya, dan saya harap kamu dapat mencarinya. Oke, mobilitas sosial ini juga terjadi adanya faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong adalah misalnya status sosial. Ketika kamu berada pada status sosial orang tua kamu yang bagus, kamu akan mudah mengalami namanya mobilitas sosial naik. Dan ketika situasi ekonomi orang tua kamu bagus, ketika situasi politik kita bagus, ketika situasi sosial budaya kita bagus, atau kondisi geografis kita memadai, dan latar belakang etnis kita juga mendukung, itu secara tidak langsung ataupun otomatis akan mempengaruhi atau mendorong kita melakukan mobilitas sosial. Oke? Namun sebaliknya, penghambat mobilitas sosial itu pasti ada terjadi. Misalnya, dalam suatu kelompok ada perbedaan kepentingan, ada diskriminasi etnis. Misalnya, etnis A lebih dihargai daripada etnis B, atau agama A lebih dihargai daripada agama B, atau diskriminasi gender, anggapan bahwa lelaki itu lebih harus ke depan dan wanita itu hanya boleh di dapur. Ini akan menghambat mobilitas naik generasi wanita. Oke. Saya harap dari penjelasan atau pemaparan saya secara singkat tadi kamu bisa mengerti, dan jika kamu tidak mengerti kamu boleh bertanya melalui WA ataupun kamu boleh membaca dari sumber-sumber lain. Di slide ini saya akan memberi tugas kamu individu, yaitu pertama, buatlah silsilah keluarga kamu 3 generasi saja beserta nama panggilan sesuai dengan suku. Misalnya suku Batak memanggil kakeknya apa, suku memanggil bapaknya apa, memanggil anak apa, memanggil umumnya apa. Dan jangan lupa mencantumkan pekerjaan yang ada. Setelah kamu membuat mobilitas ataupun gambar dari silsilah keluarga kamu di kertas ataupun di buku, kamu tentukan mobilitas apa yang terjadi dalam keluarga kamu. Misalnya, mobilitas naik dari siapa ke siapa, mobilitas turun dari siapa ke siapa, mobilitas antar generasi bisa naik, bisa turun dari siapa ke siapa. Mobilitas intergenerasi naik dan turun dari siapa ke siapa. Saya harap kamu mengerti, dan di bawah ini saya memberikan contoh mobilitas sosial ataupun yang terjadi dalam keluarga saya secara singkat. Mudah-mudahan kamu memahami dan dapat mengerjakan tugas ini secara baik dan benar. Oke, terima kasih. Saya harapkan
tayangan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu pengetahuan. Salam sehat dan tetap semangat